Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di program Forum Diskusi Semampu Kami. Dan sekarang giliran saya yang menjadi moderator. Kalian pasti udah tahu saya di episode sebelumnya. Dan di episode yang kedua ini banyak kedatangan warga baru lah. Pada kali ini kita akan membahas tentang nongkrong, apa itu faedahnya. Sebelum kita bahas faedah nongkrong, kita perkenalkan diri. Kita perkenalkan diri terdahulu. Mulai dari saya. Nama gua Rian. Kalian semua pasti udah pada tahu. Dan mulai dari sebelah kanan saya. Siapa? Namanya bro? Nama gua Abdul. Dan sebelah Abdul siapa namanya? Nama gua Arpido. Ya, sebelah Arpido. Ya, nama saya Daun Yoi Fajar CS. Jadi selanjutnya sebelah Fajar, nama gua Irfan, panggil aja Gadil. Bro Gadil. Iya, sebelah Bro Gadil, nama gua Amin. Masih sama kayak episode kemarin. Dan ini sebelah Hamim. Ada saya Pandi, panggilan Palet. Yes. Keras. Sebelah Pandi, Kenalkan nama gua Eri, panggil Bulog. kenalkan nama gua Dimas. Si kecil itu. Asik. Dan selanjutnya kenalan, nama gua Untung. Dan Layan, nama gua Reski, dipanggil Kiki. kali ini kita akan membahas nongkrong. Nanti kalian semua bakal gue tanya satu-satu makna dari nongkrong itu. Pertama dari Bro Abdul. Apa sih makna dari nongkrong itu? Nongkrong, menurut gua makna nongkrong bagus lah. Nongkrong bisa bersaling pendapat, ngilangin bete, ngilangin stres di sekolahan atau di pekerjaan. Kalau menurut gue sih itu makanya. Dan lu kalau biasanya nongkrong itu di mana? Waduh. Gua kalau nongkrong nggak nentu, kadang di warung, kadang di taman, pindah-pindah lah. Oh, jadi banyak gitu ya tiap harinya gitu. Nggak terlalu banyak sih, nggak sering-sering juga. Bisa ngaji. Iya. Ya, sebelah ini Bro Abdul. Itu Bro Hido. Oke, iya, nongkrong ya. Maknanya ya buat sekedar cariin aja pengalaman, sharing ke teman gitu ya kan. Terus juga berbagi ilmu juga. Walaupun sekedar nongkrong nggak jelas ya kan, ngopi gini-gini lah. Bertukar pendapat gitu, Bro. Iya, tapi pasti ada positifnya juga. Kalau gue sih begitu. Dan lu biasa nongkrong paling banyak tiap harinya itu di mana? Ya kalau nggak di warkop, apa enggak kalau pulang sekolah di toko Madura. Selanjutnya Bro Fajar. Biasa nongkrong, makna dari nongkrong itu apa? Maknanya satu kata aja sih, refreshing. Dan Menghilangkan segala stres, beban pikiran, dan mengeluarkan ide-ide yang kita punya, gagasan ke depannya. Siapa tahu teman-teman kita bisa ngedukung ya kan, apa yang kita pikirin buat melangkah ke depannya. Bisa ngasih masukan juga dari orang-orang lain yang beda pikiran sama kita. kita minta pendapat gitu buat kita gitu ya. Dan lu biasanya nongkrong tuh di mana? Tongkrongan gua paling tergantung keadaan. Biasanya sih ada 3 tempat. Ya, yang pertama ya di kerjaan gua. Yang kedua di kantin, gua sambil kerja kuliah juga kan. Gua nongkrong di kantin kuliah. Yang ketiga di rumah, paling di warkop. Oke, selanjutnya Bro Irfan, Bro Gadil. Makna dari nongkrong itu apa sih? Menurut gua ya,
nongkrong itu kita bisa berbagi pengalaman, ya ngilangin stres juga, kita refreshing. Ya intinya menguntungkan gua juga lah, karena kan yang lain pada keluar gua. Oh, jadi di samping itu lo juga dapat penghasilan gitu dari kerjaan orang tua lo gitu ya, lo bisa bantu di warung juga ya kan. Dan lu berarti paling banyak nongkrong tuh di warung atau di rumah lu sendiri dong berarti? Gua nongkrong selalu di rumah, gua tuh jarang keluar. Karena gua nongkrong di rumah gua kalau nongkrong di tempat lain ngapain, di sekolah, pulang sekolah gua nongkrong. Ngeluarin duit ya bro? Gua ngeluarin duit tuh ya di pulang sekolah doang. Berarti kalau di rumah gratis gitu. Ya selanjutnya Bro Aming. Oke. Nongkrong itu dalam masyarakat Indonesia identik dengan kaula muda. Jadi istilah nongkrong tuh buat gua bermakna kumpul bareng, bisa bareng teman, saudara, atau kerabat dekat. Jadi makna nongkrong itu buat gua kita kumpul, di situ ada interaksi, hadir 100%, entah bentuknya psikis atau psikologi, entah bentuknya psikis atau fisik, kita hadir dalam sebuah tongkrongan yang berarti kumpul. Setelah itu pemahaman gua tentang nongkrong itu ialah kita bareng-bareng ada di satu forum, bisa formal atau non formal, untuk membahas sesuatu atau untuk berinteraksi, baik itu interaksi langsung, maksudnya interaksi antar dua orang atau lebih. Jadi nongkrong itu nggak terbatas sih, pemahaman gua nongkrong ya kumpul, intinya sih ke situ, kumpul bareng-bareng. Ya jadi gitu ya. Dan lu tuh biasanya kalau nongkrong paling sering di mana sih setiap harinya? Nongkrong buat gua udah jadi kebutuhan sehari-hari, bener. Buat gua nongkrong udah jadi sebagian hidup gua. Ya sekitar 30% bagian hidup gua nongkrong. Biasanya gua setiap hari gua habisin waktu kalau bareng temen-temen ya di warkop ya Bogadi yang ada dekat rumah gua. Kalau posisinya gua lagi ada di Pamulang, ya gua nongkrong di kampus bareng teman-teman gitu sih. Oke, jadi selanjutnya ya dari Bro Fadli atau Palot, makna dari nongkrong itu apa sih? Kata gue sih nongkrong bagus, banyak kenalan, dan berpengaruh dengan keahlianmu gitu sih. Oke. Terus lu kalau setiap hari tuh nongkrong paling sering tuh di mana? Gue sih nongkrongnya sering di warkop nih, di Brogadi lah, di pinggir jalan gitu sama teman juga, Vespa. Selanjutnya Bro Heri. Iya. Nah, gue sih nongkrong enak, biar nggak ada beban pikiran gitu. Kalau gue ada bete tugas, ya gue keluar ke warkop, dari pengalaman, karena tugas. Oh jadi lu kalau misalnya capek karena tugas gitu lu ngilanginnya dengan cara nongkrong Ya. gitu. Oh. Aku dulu pes gitu. Dan lu tuh biasanya kalau pengen nongkrong tuh di mana paling sering? Paling sering di Mari, di warkop TNI gitu loh tadi. Oh Kalau berarti, sekolahan mah parkiran. berarti masih bareng-bareng nih yang main di sini Ya. banyak ya. Selanjutnya Bro Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ya kan yang dibilang Bro Rian, itu manfaat nongkrong itu maksud jadi kebiasaan anak-anak di kalangan remaja itu gimana sih apa nongkrong itu enak ya kan, bisa ngobrol bareng, ketawa bareng ya kan, nyanyi bareng, terus bisa main bareng seperti main kartu remi ya kan. Kalau bisa sih kita mainnya jangan selain kartu remi dah, main karambol ya kan, bisa menyenangkan hati, terus nyari sensasi gimana ya kan. Kalau bisa mah ngomongin beban pikiran atau di rumah kan bisa nongkrong tuh. Itu sih menurut gua dari sebenarnya gua kayak gitu. Dan lu tuh biasanya kalau
nongkrong tuh paling sering di mana sih? Gua kalau sering nongkrong sih gua di warkop DT doang, di tempat Brogadil gua. Selain itu gua jarang keluar, jarang nongkrong. Oke. Jadi selanjutnya dari Bro Untung. Apa nih? Nongkrong ya? Iya, makna nongkrong. Kalau gue sih nongkrong kagak beda jauh dari pendapat orang lain, sama-sama aja kita sharing-sharing ya kan, sharing pendapat, pengalaman, apalah yang akan kita bisa dapat dari tongkrongan itu ya kan, ya nggak beda jauh sama pendapat-pendapat yang lain, sharing nantinya. Gitu aja sih menurut gua. Masih sama dari yang lain ya? Masih sama. Tukar pendapat gitu ya. Dan lu tuh biasanya paling sering tuh nongkrong di mana sih? Gua kalau nongkrong gua nggak di mana lagi ya kalau bukan di warkop Teti di Brogadil. Masih sama ya? Iya, sama yang lain. Dan ini dari Bro Kiki. Ya. Oke, buat gua nongkrong itu tempat curhat. Dimana kita dalam satu hari kita bakalan mencurahkan curhatan kita di satu tongkrongan. Dan buat gua sih itu aja. Jadi nongkrong itu tempat lu mencurahkan semua isi hati lu gitu. Oh iya. Biar dengerin temen lu. iya. Biar dapat pendapat dari temen lu. Iya, betul banget buat Bro Cemen. Lu biasanya nongkrong paling sering tuh di mana? Kalau gua sih ada tiga tongkrongan. Pertama gua jadi ya biasa, gua kan kena gua jual gua di halte. Ya kedua ada di rumah temen gua, dan ketiga ada di tempatnya Brogadil. Oke. Jadi dari pendapat semua ini masih lumayan sama ya, masih agak banyak yang sama nih. Lebih sering kita bersharing pendapat, ya kan, bertukar pendapat, ya kan, nambah ilmu. Oke, balik lagi sama gua di sesi 2. Kali ini gua mau nanya pandangan, sudut pandang nongkrong terhadap dunia itu. Pandangan nongkrong terhadap apa? Lanjut aja. Nggak tahu, kita dipotong. Moderator sudut pandang nongkrong. Oke, balik lagi sama gua. Belum? Udah. Oke, balik lagi sama gua di sesi 2. Kali ini gua mau nanya apa sih sudut pandang nongkrong itu. Cuman gua pengen nanya itu diacak, nggak semuanya gua tanya. Jadi cuma beberapa orang doang ya kan. Ya mulai dari ya Bro Kiki, lu kan ojol nih. Yo. Menurut lu sudut pandang nongkrong itu apa sih buat lu? Buat gua sih positif sih. Menguntungkan gak sama lu? Banget buat gue. Karena kan kita kan ojol nih, kita nyari orderan kan, dimana kita misalkan dari dia orderan pertama jauh, terus atau misalkan di cancel atau opik lah, terus masuknya kan ke gua, jadi gua nggak bakalan kena opik karena gua udah nyontoh dari dia. Oh, jadi tongkrongan itu tuh ya udah kayak sebagian hidup lu gitu ya kan, lu narik. Jadi sebelum narik lu nongkrong dulu gitu ya kan, sebelum Ya. nunggu orderan. Yo, gitu. iya betul banget. Jadi gua nongkrong itu sambil nunggu orderan. Ya biar nggak bete-bete banget lah sama orderan. Oke, jadi selanjutnya ya lu Bro Abdul, lu kan sebagai pelajar nih, gimana nih sudut pandang lu terhadap nongkrong? Selagi bagi gue sih positif nongkrong. Kita bisa sharing pendapat kayak Bro Fajar yang bilang. Menurut gue sih itu positif. Orang kata Nabi Muhammad aja, kita tuh harus menjalin silaturahmi, karena silaturahmi bisa memperpanjang umur dan memperluas rezeki. Kalau menurut gue sih itu juga kata Nabi Muhammad. Nah, jadi selagi positif ya baik-baik aja sih menurut gue itu nongkrong. Itu aja sih. Oh, jadi lu melihat tongkrongan itu tuh dari sudut pandang agama gitu ya kan, menurut Nabi Muhammad gitu. Ya. Oke.
Nah, gue mau nanya nih sama Bro Pajar, bukan pegawai ini, ya kerjaan lu kayak jaga gitu. Menurut tuh sudut pandang itu apa nongkrong? Sudut pandang nongkrong, ya nongkrong itu berkaitan erat sama kerjaan gua kan security. Nah gua di kerjaan gua ini gua ketemu banyak orang, banyak karakter, jadi gua tahu nih ya kan harus bicara kayak gimana, tata caranya ya kan. Nah nongkrong ini kan juga diskusi ya kan, bisa sharing juga ya kan, jadi gua bisa tahu lah ilmu Suaranya buat ngomong sama orang ya kan, orang yang ketemunya misal kayak bos atau sama karyawan biasa atau sama siapa ya kan. Jadi gue tahu gitu cara nongkrongnya, cara bicaranya, Oh, jadi supaya bisa lebih bagus lagi lah. oh jadi nongkrong itu buat tuh ya sebagai pelajaran untuk lu bersosialisasi kepada orang-orang yang belum lu kenal gitu ya. Ya betul. Dan gue mau nanya nih sama Bro Hamim, bukan sebagai mahasiswa nih, sudut pandang lu terhadap nongkrong itu apa? ya, sudut pandang gua dari mahasiswa, nongkrong itu buat gua gini. Gua dapat banyak sesuatu dari nongkrong. Balik ke sudut pandang gua melihat dunia tongkrongan itu baik buat diri gua. Seperti yang tadi gua bilang, nongkrong udah jadi bagian dari hidup gua. Buat gua banyak manfaatnya dari nongkrong. Kayak contoh, gua tahu di luar negeri pengamen kalau mau ngamen itu dia harus dilatih dulu. Itu dari temen gua. Hasilnya dari nongkrong. Gua jujur, kalau gua dari dulu bukannya nggak suka sama dunia formal atau dunia pendidikan, dalam notabene kayak kita di kelas atau gimana lah, gue bukan nggak suka, gue menikmati, tapi gue nggak terlalu nyaman sama dunia formal. Gue lebih nyaman sama dunia yang non formal. Hingga detik ini gue lebih nyaman sama dunia non formal. Akhirnya gue nongkrong, nyebur ke dalam, ketemu banyak orang. Salah satunya kayak tadi contohnya. Terus lagi gue dapat manfaat lagi dari dunia nongkrong. Salah satunya kan tadi tuh kayak yang tadi gue udah bilang. Setelah itu gue balik ngampus nih atau balik kelas, selesai dari kelas itu biasanya gue nongkrong sama teman-teman gue juga. Nah, di sela-sela gue nongkrong itu nggak cuma obrolan sampah yang biasa gue ngobrolin, yang biasa gue diskusiin sama teman-teman gue. Gue balik ke pelajaran berikutnya, ke pelajaran selanjutnya, entah mungkin pemahaman teman gue atau sudut pandang teman gue terhadap persepsi dosen atau yang materi yang disampaikan dosen, entah pemahaman gue pribadi. Jadi gue saling tukar pikiran sih. Jadi selagi positif gue jalanin nongkrong buat gue. Gitu sih paling. Oke, ya selanjutnya gue mau nanya nih sama Bro Heri. Lu kan pelajar nih, yang menurut lu sudut pandang nongkrong itu apa sih? Ya, sudut pandang gua sih bisa berkumpul sama kawan-kawan sekolah dan berbagi pengalaman gitu, ceritakan kalau ada tugas bisa bagi-bagi, terus bagi-bagi ya dan gitu doang. Oke, jadi udah segitu aja yang gue tanya ya. Kan banyak nih isu-isu negatif ya, entah itu dari ya termasuk orang tua gue sendiri ya kan, melihat tongkrongan itu selalu negatif ya kan. Dan gue mau nanya sama kalian nih ya kan, pendapat kalian terhadap isu-isu negatif itu apa ya kan. Ya gue mau nanya dari Bro Gadil nih, isu-isu negatif kan banyak tuh dari kayak orang tua gua misalnya selalu ngomel-ngomel gua gitu. Yang menurut tuh gimana sih kalau pendapat lu terhadap isu-isu negatif itu? Sorry bro, gua potong. Maksudnya dari isu negatif itu gimana cara kita nepik gitu? Cara kita buat menepikkan isu-isu atau pandangan negatif tentang nongkrong gitu maksudnya? Iya begitu. Oh iya. Ya
gue bisa jawab. Ya, jadi menurut gua nih ya, kita bisa nih menepis dari omongan-omongan orang tua tentang hal negatifnya. Jadi tuh nongkrong tuh nggak semuanya negatif. Nongkrong tuh bisa berbagi ilmu, berbagi manfaat, ya bermanfaat lah. Bisa juga kita, ya mohon maaf nih ya, gue promosi sedikit. Gue kan tukang baju nih, ya gue bisa lah sharing-sharing nih, bro, clothing gue nih begini. Jadi tuh makanya nongkrong tuh gue bisa promosin usaha gue tuh begini. Terus juga gue bisa bantu orang tua gue lah. Kalau orang tua gue itu dagang usaha, ya gue bisa bantu orang tua gue jaga warung. Itu kan menguntungkan juga, manfaat. Udah sih, itu doang sih. Jadi menurut lu nih, apa gitu yang ngebantah omongan isu negatif? Misalnya ya orang kerjanya nongkrong doang gitu, ya apa gitu yang harus kita lakuin biar orang tuh nggak ngeliat tongkrongan itu tuh selalu negatif? Ya menurut pandangan gue ya mungkin Bro Padli atau Palot ya. Lu tadi udah denger kan pertanyaannya, ya isu-isu negatif dari para orang tua, ya kan banyak yang ngomong tongkrongan itu negatif. Nah, pendapat lu gitu, menurut lu itu harus bagaimana gitu biar nggak dilihat negatif sama para orang tua gitu? Boleh sih nongkrong, tapi jangan lah, inget lah waktunya ibadah, waktunya ya udah sore pulang, udah sih gitu ya. Oh, yang penting kita tuh inget waktu gitu Iya, ya, inget waktunya sholat aja, nah kan kita ke masjid. Iya kan. benar. Kalau udah tengah malam gitu kita pulang ya kan. Pulang ntar balik lagi nongkrongan. Biar dilihat orang tuh ya nggak Baik. terlalu negatif Iya. banget ya. Selanjutnya ya Bro Dimas. Iya. Apa sih tadi yang udah Iya, kan banyak nih isu negatif di masyarakat nih ya kan. Kalau ngeliat tongkrongan itu selalu negatif. Nah, pendapat lu tuh gimana sih? Kita harus bagaimana? menurut sudut pandang gua ke depan, kebanyakan kan kalau nongkrong itu kan apa sih kalau nongkrong mulu kan, apa gunanya nongkrong itu di situ? Kalau kata gua sendiri nih ya, kalau nongkrong itu bisa berbagi ilmu, terus bisa sharing-sharing apa gitu sama teman kan ya. Kalau misalkan kita sewaktu-waktu ibadah nih, ada waktunya nih, kita sholat, jangan kerjaan kita jangan cuma nongkrong doang. Ibaratnya tuh dikata sama orang tua kita itu negatif ya kan, ini kerjanya cuma nongkrong doang tapi nggak ibadah. Kalau bisa mah semuanya gitu ya, nongkrong ikut ibadah semua, sholat, ngaji. Kalau itu sih menurut gua kayak gitu. Berarti masih sama ya sama Bro Padli jawabannya. Yang penting kita harus ingat waktu ya. Iya. Waktunya azan kita sholat ke masjid, ya kan. Waktunya ngaji gitu, kita ngaji Iya. gitu. Oke. Ya, selanjutnya Bro Untung. Menurut Apa, lu Men? gimana Tadi nih pertanyaannya? isu-isu kan banyak nih isu negatif nih. Orang kalau melihat tongkrongan itu selalu negatif aja bawaannya. Ngelihatnya tuh selalu anak muda tuh kayak nggak ada kerjaan gitu. Nah, pendapat lu tuh, menurut lu tuh gimana sih? Kalau pendapat gue sih kayak omongan orang tua gitu. Ya seharusnya gitu sih. Nggak boleh apa namanya? Ngabain juga apa kata orang tua. Siapa tahu kata orang tua itu betul lah kan, ngelarang kita buat nongkrong. Tapi kalau menurut gue sih iya sih. Tongkrongan itu juga nggak mesti apa namanya? Terus-terusan kita nongkrong. Kita juga benar apa kata Bro Padli. Kudu inget waktu lah dari nongkrong kita. Nongkrong juga sebenarnya banyak manfaatnya. Kita juga bisa sharing-sharing ya kan, sharing bisa apa namanya, berbagi pendapat, apalah, masih banyak manfaat nongkrong. Ya intinya mau kudu inget waktu, benar kata Bro Fadli.
Udah sih. Oke, berarti masih sama ya dari Bro Fadli ya, kita harus ingat waktu gitu. Iya. Kan? Ya, nah kita Bro Arfi nih, gue mau nanya nih, kan banyak isu negatif nih dari masyarakat nih, kalau ngeliat tongkrongan itu selalu negatif. Nah, kita tuh bagaimana gitu biar tongkrongan itu nggak dilihat negatif? Ya kita buktiin aja. Dia kan ngeliatnya cuma sekedar nongkrong doang. Dia nggak tahu ke belakangan gimananya kan. Kita buktiin aja, kita adain aja. Kayak forum diskusi ini kayak gini ya kan. Terus apa enggak ngaji bareng, apa namanya ke masjid juga. Terus juga jalannya kita tunjukin ada aktivitas positifnya lah, biar nggak disangka nongkrong ya gitu-gitu doang tuh, enggak. Gue setuju nih sama jawaban lo nih, ya kan. Kita tuh ya nggak cuma nongkrong ya, kita Iya. harus ngadain ya pengajian, kalau enggak forum diskusi kayak gini ya kan. Iya. Yang penting ada hal positifnya gitu. Iya. Oke. Ya, balik lagi di sesi 3. Kali ini gue mau negesin manfaat dari nongkrong. Setelah itu gue mau ada sesi tanya jawab dari kalian yang mau nanya sama yang lain. Cuman kali ini gue nanya manfaat cuman dari beberapa orang doang. Gue mau nanya sama Bro Hamim. Gue mau nanya sama Bro Hamim nih, manfaat dari nongkrong itu apa sih? Jadi balik lagi ke yang tadi gue omongin, manfaat dari nongkrong tuh banyak banget. Yang paling pertama seperti yang temen bilang tadi, kayak dapat informasi baru, bisa sharing-sharing. Manfaat yang pertama itu kita banyak dapat informasi yang sebelumnya kita nggak tahu. Kayak yang gue bilang tadi juga, kayak gue tahu di luar negeri tuh pengamen harus dilatih dulu gitu kan, supaya dia bisa ngamen. Gue tanya alasannya kenapa sama temen gue, emang kenapa kok harus dilatih ya kan? Gue nggak tahu awalnya sebelumnya. Jadi kalau di luar negeri itu dia emang emang negara udah maju, jadi hal-hal yang besarnya udah dipinggirin dulu, hal-hal kecil semacam ini dia urusin. Jadi kalau misalnya seandainya pengamen suaranya fals atau gimana di sana, ya takut mengganggu ketertiban umum aja, mengganggu orang lah, misalnya gitu. Jadi yang pertama intinya manfaatnya banyak banget informasi yang bisa kita dapat dari nongkrong. Yang kedua, selain informasi yang kita dapat dari nongkrong, bisa nambah relasi. Gua alhamdulillah nggak banyak sih relasi gua, tapi beberapa dari relasi atau koneksi gue ini gue dapetin dengan cara nongkrong di dunia tongkrongan ini. Dari yang pelajar, mahasiswa juga, terus pekerja banyak gue dapet relasi, banyak juga gue dapet informasi dari mereka, banyak yang gue dapet. Jadi yang pertama manfaatnya itu dapat banyak informasi, yang kedua banyak dapat relasi. Nah yang ketiga ini kayak yang Bro Gadil bilang tadi, bisa menyelesaikan masalah untuk berbagi ilmu. Gue sering minta pendapat sih sama teman-teman juga kalau misalkan gue nongkrong gitu kan. Gue kan sebagai mahasiswa, selain sebagai mahasiswa gue juga ada usaha kecil-kecilan. Nah gue nih banyak nih nentuin kebijakan atau keputusan yang bakal gue ambil. Salah satunya itu dari teman-teman gue, dari obrolan warung kopi lah, bisa menghasilkan keputusan buat diri gue gitu. Jadi gitu sih manfaatnya dari gue. Jadi lu jadi banyak tahu itu, misalnya lu nongkrong sama pekerja, lu jadi tahu seputar dunia pekerjaan. Iya, jadi kayak contohnya, ya. gue nih main sama Bro Bajong, Bro Pajar. Iya. Dia kan security. Nah, gue nih jadi banyak tahu kehidupan security itu kayak apa, kebiasaan security kayak apa, keluh kesahnya yang udah pasti itu. Karena dia juga sering sharing sama gue gimana ngantuknya kalau jaga malam, kopi kudu berapa banyak ya kan kalau kerja malam gitu sih bro. Terus sekarang gue mau nanya sama Bro Pajar, manfaat dari nongkrong itu apa?
Ya sama aja sih kayak yang tadi dibilang sama dari Amim atau Nanang ini. Ya manfaatnya kita bisa dapat info, terus link, bisa nyari solusi juga buat menyelesaikan masalah ya kan, bisa saling berbagi juga ya kan, ya itu sih. Jadi masih sama ya sama Bro Amim. Hampir Ya, sama. sama. Ya, terus gue mau nanya lagi sama Bro Abdul nih, manfaat nongkrong itu apa? Oh, banyak sih kalau manfaat-manfaat nongkrong itu. Asal kalau menurut gua manfaatnya sama lah, agak sedikit gua cenderung menganggap nongkrong itu silaturahmi. Kita mempererat silaturahmi, kita bisa kenal lebih dekat. Jangan cuma kita ngobrol di WhatsApp, maksudnya di media sosial kita ngobrol, kita dekat dengan obrolan doang, kita kurang dekat secara fisik. Menurut gue sih manfaat nongkrong, kita bisa sharing pendapat dia, kita dapat ilmu, kita nanya soalnya kita nggak tahu, dia kasih saling berbagi lah. Intinya sih menikmati secangkir teh itu udah cukup bermanfaat bagi gua. Jadi menurut tuh manfaat nongkrong itu dari yang kita nggak tahu jadi tahu gitu ya kan. Terus Nah ya kita banyak belajar dari asalkan positif, bagi gue itu sih baik. kita lanjut aja ya ke sesi tanya jawab. Ini dari kalian nih yang mau nanya nih sama yang lain siapa? Gue udah mau nanya nih. Oke, lu mau nanya sama siapa? Gue mau nanya sama Bro Heri. Iya. Tadi kan dia bilang katanya nongkrong itu salah satu manfaatnya itu bertanya tugas dari sudut pandang pelajar kan. Itu maksudnya bertanya tugas gimana ya bro? Ya ada tugas, kalau ada tugas banyak nih yang belum selesai tercapai, terus kita yang udah kerjain Salin. Berarti kerja sama dong bro. Oh kerja sama. bertanya. Saling bertanya tentang tugas. Kalau misalnya lu nggak tahu nih, lu lebih condong nanya isinya atau caranya? Isinya sih gue rasa. Gue rasa isinya. Dua-duanya. Ya. Makasih bro. Kalau gua rasa minta tulisin. Iya jangan nggak tulisin juga. Kalau gitu Bro, lu lagi. Kalau gitu Diri lah kita mah. Udah lu udah ngopi belum nih? Udah lah, Ces. Oh, jadi dari pertanyaan Amim yang menanya sama Bro Heri, manfaat dari nongkrong itu menurut Bro Heri ya kayak seputar pelajar kan menanyakan tugas gitu. Menurut Bro Heri ya seperti menanya caranya ya kan, bahkan isinya ya kan tuh nggak beda jauh ya sama nyontek gitu. Iya Kan? bener. Bener. Gitu Parah sih ya. ya gue lihat. Dia mau paling ya. Jadi pelanya kita mah. Tuh kan. Ada lagi yang mau nanya? Ya apa udah cukup? Gua dong mau nanya Oke, Bro sama Adil. Bro Fajar. Patir. Ya apa sih Cek? Kan tadi lu bilang lu nongkrong itu sambil bekerja ya. Lu tuh berarti kerja lu nongkrong apa gimana bro? Ya gua kan security nih ya kan, Heeh. gua ngejagain banyak aset orang ya kan. Heeh. Kalau gua sendirian, gua diem ya kan, apalagi kalau malam gua begadang sendirian pasti kan bete. Main HP pun juga kalau kelamaan kan bete. Otomatis gua harus nyari orang nih, siapa nih ya kan, entah itu temen gua atau karyawan yang masih kerja sampai malam. Kan bisa gua ajak nongkrong ya kan buat ngilangin bete gue ini. Apalagi gua kerja 12 jam. Lebihin waktu normal orang-orang lain ya kan. Kurang tidur ya kan. Masa gue tidur sih di kerjaan ya kan. Gitu ya bro? Ya gitulah. Tapi ikhlas bro yang diajak yang lu kata lu kan lu tadi lu nyari orang buat ajak nongkrong. Dia ikhlas. Ya selama dia menjawab ya ikhlas. Pernah lu tanya bro? Pernah lah. Jangan mau dengerin dia. Gue kan security ya kan. Kalau dia nggak ikhlas
gampang kan. Apa tuh? Gua pesin apa tuh orangnya. Kok lu jahat sih, Bro? Enggak itu hanya nggak mungkin lah. Dia menolak obrolan ya kan. Apalagi gue suguhin kopi ya kan. Nah, itu Iya. Berarti ada unsur sogokan nih, By the way nih, Bro. Gua kan penjual kopi nih, Bro, ya. Iya, kenapa tuh? Lu beli kopi ngutang apa bayar, Bro? Waduh, sorry, Ces. Cash only, Ces. Oke. Jadi di samping itu lu kerja sambil nongkrong ya, lu nggak ninggalin kewajiban lu ya kan sebagai penjaga gitu. Nah, itu dia. Terus lu minta temenin sama temen lu, ya harus ada inian juga ya kan. Kalau bahasa anak zaman sekarang cikru lah ya kan, ngopi sama cikruannya, harus makanan kecil biar Timbal nggak bete. baliknya lah ya kan. Dia mau nemenin gua ya, gua harus ngasih sesuatu juga sama dia. Biar sama-sama enak. ST berarti boleh ya, istilahnya ya. Tahu sama tahu ya. Rokes ya, rokok sama es. Yoi. Udah ada mau nanya lagi? Gue mau nanya dong sama Bro Parlut nih. Gue mau nanya, dia kan anak Vespa, jadi gue mau nanya apa sih isi yang ada di dalam tongkrongan anak Vespa itu? Wah, Vespa solidnya kuat tuh, bagus. Terus nongkrongnya juga Ya. nongkrong sama anak Vespa itu bagus, banyak ya kan, sharing ilmu juga ya kan. Kalau udah Vespa mogok kita benerin juga Vespanya, jangan ditinggal, kasihan. Terus solidnya kuat sih, bagus deh gitu ya. Kalau misalkan Vespa kan cenderung apa, motor-motor klasik kan, motor-motor tua kan. Misalkan lu ketemu misalkan motor klasik tapi bukan motor Vespa, apakah lu juga lu samakan dengan anak Vespa yang lainnya? Ya Iya, misalkan lu tetep. tolongin. Iya, gue tolongin juga, saling menyapa kan sesama motor klasik. Gitu ya. Oke. Jadi anak Vespa itu ya menurut gua juga emang paling kuat tuh solidnya kalau menurut gua ya. Apalagi kalau misalnya dalam hal susah tuh paling mantep solidnya. Banyak kawan juga sih. Iya. Temen di mana-mana Iya, ya kan. dimana-mana. Ya emang yang klasik tuh lebih asik ya kan. Udah, apa ada mau nanya lagi? Apa udah cukup? Balik lagi sama gua di sesi 4. Ya, sebelum masuk ke sesi 4 nih, gua mau nanya sama kalian, ada yang mau nambahin nggak ya kan dari sudut pandang nongkrong itu? Apa? Bro, gue mau nambahin sedikit nih. Gue lebih ke saran sih. Jadi dari pertanyaan gue tadi sama Bro Heri yang terkait masalah tugas, gue punya saran sih bro, dikit bro. Iya. Bertanya tugas pada saat nongkrong itu nggak masalah. Tapi artiannya ketika kita nggak paham sama satu tugas di tongkrongan tuh, kita bahas, kita diskusi. Jadi kita lebih condong nanya cara atau rumus. Itu kalau yang rumus, atau nanya cara penyelesaiannya. Jadi nggak hanya sekedar sorry tanda kutipnya apa ya, dapat kesimpulan atau hasil akhir hanya sebatas itu, tapi kita nggak tahu caranya gimana, cara nyelesainnya gimana, kita nggak tahu. Paling itu aja sih saran gua buat yang lain-lain juga, termasuk buat diri gue pribadi. Gitu sih bro. Oke. Jadi kita langsung masuk aja ke sesi 4 ya. Dari nongkrong itu apa sih yang udah lo dapet nih dari lulu semua ya kan? Terus gue mau nanya satu kata nongkrong ya kan? Kita acak aja ya pertanyaannya, mulai dari Bro Heri. Menurut lu nih apa yang udah lo dapet dari nongkrong? Menurut gue dapet sih bisa berkumpul sama teman-teman, tugas gua selesai dan kagak dicur sama guru, udah gitu doang gua. Terus satu kata buat tuh nongkrong itu apa? I love you. Mantap. Tiga kata bro. Satu kata. Satu kata nongkrong itu apa? Cinta. Oke. Gua nanya nih sama beruntung nih. Dari yang udah lo dapet nih selama nongkrong itu apa? Yang udah gue dapet dari nongkrong, ya banyak sih. Ya semacam pengalaman
Kayak bro ada juga pelajaran akan kita bisa nanya-nanya nih caranya gimana, apa masalahnya. Ya udah sih itu aja menurut gue. Oke. Satu kata menurut lu nih nongkrong itu apa? Satu kata buat gue, refresh. Mantap. Ya selanjutnya Bro Padli. Apa yang udah lu dapet selama lu nongkrong? Selama gue dapet sih kayak Brahim nih ya kan, sharing ilmu gue juga ke tentang baju ya kan. Gue juga sering sharing sama Brahim tentang ya pengalaman gue sih otomotif gitu ya. Oke, satu kata nongkrong menurut lu apa? Bagus. Ya lanjut Bro Amim. Ya. Masih sama pertanyaannya. Apa yang udah gue dapet gitu? Sejauh ini sih yang gue dapet sama sih kayak Bro Padli. Gue dapat banyak pengalaman dari sudut pandang yang macam-macam, beragam. Banyak dapat ilmu juga. Gue emang sering di warkop Gadil, warkop nyokapnya. Jadi yang udah gue dapet banyak ilmu, salah satunya gue buta banget nih di dunia otomotif. Ya benar, gue emang sering sharing sama dia tentang otomotif, apalagi kan sekarang dia lagi PKL nih, lagi menghadapi PKL. Gue sering nanya-nanya juga tentang dunia otomotif, ya walaupun nggak banyak, tapi gue bersyukur gue dapat pemahaman seenggaknya di dunia otomotif. Terus setelah itu gue dapat koneksi juga. Gue alhamdulillah banyak juga sih nongkrong sama ojol-ojol juga, kayak Bro Kiki salah satunya. Gue dapat pemahaman bagaimana kah aktivitas dunia ojol. Jadi apa yang mereka hadapi, apa yang mereka jalanin itu beratnya kayak gimana, perjuangannya kayak apa, gue dapat juga. Gitu sih paling bro, ilmu-ilmu yang banyak yang gue dapat dari nongkrong. Oke. Satu kata nih, menurut lu nongkrong itu apa? Satu kata dari gue, nongkrong itu inspirasi. Ya, gue mau nanya selanjutnya sama Bro Abdul. Apa nih yang udah lo dapet selama nongkrong? Waduh, ditanya dapet sih banyak. Gue dapet dari tongkrongan hampir setiap hari kan, nggak juga setiap hari sih, gue sering nongkrong. Banyak, kita bisa menjaring pendapat orang, kita dapat ilmu yang banyak. Kata Rasul kan, menyampaikan sedikit lebih baik daripada tidak menyampaikan. Nah seperti itu. Jadi gue bisa sharing, insya Allah dapat pahala, dan orang sharing kita dapat manfaatnya. Intinya sih balik lagi, secangkir teh buat gue itu bermakna banyak. Satu kata nih menurut lu nongkrong itu apa? Barakallah. Mantap nih Bro Abdul. Ya selanjutnya Bro Pajar. Sejauh ini yang lo dapet dari nongkrong itu apa? Yang gue dapet dari nongkrong banyak sih. Gue dapet ilmu, dapet temen, dapet link ya kan. Ya itu sih yang gue dapet dari nongkrong. Dapet solidaritas ya kan, cara menghargai orang. Oke. Satu kata nih menurut lu nongkrong itu apa? Nongkrong itu keren. Oke, mantap. Ya, selanjutnya Bro Gadil. Kata panci. Sejauh ini yang lu dapet dari nongkrong itu apa? Setelah yang gue dapat dari nongkrong itu, ya gue hampir sama pendapatnya sama Bro Hamim. Jadi kita tuh nongkrong yang nggak sekedar nongkrong aja, kita bisa sharing-sharing juga, ya berbagi keahlian. Semisal Bro Padli keahliannya otomotif, gue bisa di sharing lah tentang otomotif. Dan Bro Hamim keahliannya pemasaran, ya bro. Alhamdulillah. Ya gue juga diajarin sama Bro Hamim tentang hal-hal cara memasarkan produk. Ya karena dia owner gue juga. Ya gue dapet pengalaman dari yang lain lah, dari yang semuanya. Dan satu lagi nih, gue dapat keuntungan dari orang-orang yang nongkrong di warkop gue. Udah sih, gitu aja. Oke, jadi
Satu kata nih, menurut tuh nongkrong itu apa? Satu kata dari gua, ngopi. Kopi bro. Ya selanjutnya Bro Kiki, sejauh ini yang lu dapat dari nongkrong itu apa? Sejauh ini sih buat gua banyak sih. Ya contoh kayak kita bertukar inspirasi lah, kayak misalkan pendapat lu dan pendapat dia, pendapat semuanya. Jadi kita bisa menyaring pendapatnya dan kita bisa menilai pendapatnya, dan juga kita kayak inilah kita bisa mendapatkan ketenangan, dimana kalau gua bad mood ya kan, gua kadang-kadang nyari tongkrongan buat ngeluarin inspirasi gua semuanya dan bertukar pendapat pokoknya deh. Oke, menurut tuh nih satu kata buat tuh nongkrong itu apa? Nongkrong itu sans. Santai ya. Santuy. Selanjutnya Bro Pido, sejauh ini yang lo dapat dari nongkrong itu apa? Yang gue dapet sih ya jadi makin yakin aja buat nunjukin bahwa nongkrong itu gak cuman nongkrong doang, tapi pasti ada hasil lah. Gue jadi makin yakin itu aja sih, buat ya lebih condong menghasilkan aja, menghasilkan hal positif gitu. Satu kata nih menurut tuh nongkrong itu Satu apa? kata ya, sosial. Ini selanjutnya Bro Dimas. Iya. Sejauh ini yang lo dapat dari nongkrong itu apa? Oke, menurut sejauh gue sih, pandangan gue ya, kalau nongkrong itu membutuhkan refreshing, terus berbagi tukar pikiran secara relatif. Yang penting itu ada niat untuk kita kalau misalnya nongkrong itu kayak gimana. Kalau misalkan secara pikiran gue nih ya, nongkrong itu ada yang berbagi tukar yang tadi gue bilang, bertukar pikiran. Yang nanti jadi negatif kita tahu, yang jadi kita positif kita tahu. Jadi gue inti dari gue. Satu kata nih buat lu nongkrong itu apa? Keluarga. Keluarga. Oke, dari semua yang tadi gue tanyain ya bisa gue simpulin kalau nongkrong itu ya bukan sekedar hal negatif ya, yang menurut Bro Abdul ya. Kalau nongkrong itu kita bersharing pendapat ya. Kalau sudut pandang Bro Abdul kan dari agama ya kan, kita bisa memberi orang ilmu, jadi kita bisa dapat pahala gitu ya kan. Kalau dari Bro Fajar gitu kita bisa jadi nambah wawasan dari orang-orang yang nggak kita kenal gitu ya kan. Terus dari Bro Heri kita juga bisa dapat ya, misalnya kayak kita bertanya-tanya tugas ya kan, kita yang nggak tahu jadi nggak tahu ya kan. Banyak deh pokoknya ya, dari nongkrong itu nggak cuma hal-hal negatif doang ya, kita harus bisa bagi waktu gitu. Contohnya ya kita bikin pengajian, kalau nggak forum diskusi ya kayak gini ya kan. Terus kita bisa usaha juga di dalam suatu tongkrongan gitu, kita bisa bersosial ya kan, jualan gitu contohnya. Terus udah sih segitu aja ya, sekian dari gua. Bila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.